itu memiliki dasar masing-masing, tidak hanya satu dasar. Contoh saja, Imam Syafi'i kunut setelah bangun dari ruku. Seperti kita salat subuh itu, bangun dari ruku, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Imam Maliki kunut sebelum ruku dia, Imam Maliki. Imam Ahmad malah tidak kunut sama sekali. Jadi yang tidak kunut jangan menyalahkan yang kunut nggak usah menyalahkan yang tidak kunut. Jadi itu namanya tasammu. Itulah kita dijadikan ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita ini dijadikan oleh Allah ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil, yang tidak gampang menyalahkan orang, yang tidak gampang mengkafirkan orang, yang tidak gampang memusyrikan orang. Karena mereka ketika dia beribadah, mereka pasti ada pegangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Tadi telah disampaikan pengantar oleh Ustaz Ma'man. Di antaranya adalah man jalasa sa'atan fi majlisina ilmi huwa afdalu min alfi raka'atin. Siapa orang duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih bagus dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah tidak ada gunanya sholat kalau kita nggak punya ilmu. Makanya duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dengan duduk di majelis ilmu maka kita akan menjadi tahu. Kalau kita sudah tahu, maka kita akan mudah melaksanakan sholat. Sehingga kita tahu kapan sholat kita sah, kapan sholat kita tidak sah. Itu karena kita duduk di majelis ilmu. Kalau kita nggak pernah duduk di majelis ilmu, ya tentu sholatnya akan terasa lebih aneh dibanding dari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu untuk bekal ibadah kita, ilmu itu lebih utama. Oleh karena itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Untuk bekal ibadah. Seorang beribadah tanpa ilmu itu ibadahnya tidak akan sampai. Kenapa tidak akan sampai? Karena dia tidak tahu mana sah, mana tidak sah, mana syarat, mana rukun. Dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana mungkin ibadahnya akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu dulu pernah Rasulullah SAW ketika perintahkan seseorang untuk sholat, lalu orang itu sholat. Begitu sholat disebut oleh Rasulullah, antalam tusalli, kamu belum sholat. Padahal dia sudah melakukan sholat. Rupanya sholatnya dia nggak tahu caranya sholat. Itulah makanya perlunya ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ilmu fikih kita yang kita pelajari 3 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnu Jurayj berkata, kemarin kan kita bicara soal air yang kita pakai untuk wudhu. Sekurang-kurangnya air itu harus 2 kolah supaya terhindar dari najis. Ya walaupun kurang dari 2 kolah boleh kita berwudhu, tetapi harus hati-hati karena air yang kurang dari 2 kolah itu akan rawan dengan najis. Tapi kalau 2 kolah ke atas itu akan aman dari najis selama tidak berubah bau, warna dan rasanya.
Kita lihat sama dengan yang kemarin. Begitu kita lihat sama dengan yang kemarin, berarti dia tidak apa-apa, sah dipakai untuk berwudu karena 2 kolah. Tetapi kalau ini cuma 1 ember atau kurang dari 2 kolah, ternyata di atas ada cicak yang mengeluarkan kotoran, langsung masuk ke air itu. Kalau kurang 2 kolah itu sudah pasti najis. Tapi kalau airnya itu 2 kolah ke atas, itu selama air tidak berubah bau, warna dan rasanya, air itu tidak najis. Ukurannya kolah 2 kolah itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj ini. Beliau menyampaikan, ra'aitu kilal hijrin, aku melihat kilal hijr, fara'aitul kullata minha tasyi'u kirbataini au kirbataini wa syai'an. Beliau menyampaikan, aku melihat 1 kolah itu diantaranya mampu menampung 2 kirbah atau 2 kirbah lebih. 1 kolah itu mampu menampung 2 kirbah atau 2 kirbah lebih. Faja'ala Syafi'iyyu rahimahullahu asy-syai'a nisfan ikhtiyatan. Ibnu Jurayj mengatakan 1 kolah itu adalah 2 kirbah atau 2 kirbah lebih. Kemudian Imam Syafi'i menjadikan lebihnya itu nisfan adalah separuh. Berarti kalau 2 kirbah lebih berarti 2 kirbah setengah. Karena kan disebutkan 2 kirbah lebih, lebihnya itu adalah separuh. Imam Syafi'i menjadikan begitu. Kenapa dijadikan separuh itu? Ikhtiyatan, untuk kehati-hatian. Jadi 1 kolah itu adalah 2 kirbah separuh menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau dikatakan oleh Ibnu Jurayj, 1 kolah itu adalah 2 kirbah atau 2 kirbah lebih sedikit. Lebih sedikit itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i menjadi separuh sebagai kehati-hatian. Wa kirbatul hijazi kibarun, kirbahnya orang Hijaz itu besar-besar. Tasi'u kullu kirbatin mi'atu ritlin, setiap 1 kirbah itu mampu menampung 100 ritel air. Fasara jami'u khamsami'ati ritlin, maka karena 1 kolah itu mampu menampung 2,5 kirbah, 1 kirbah itu adalah 100 ritel, berarti kalau 2 kirbah setengah itu berarti 250 ritel. Nah, kalau 2 kolah berarti 500 ritel. Oleh karena itu 2 kolah yang tertampung dengan 5 kirbah, 1 kirbah 100 ritel, maka seluruhnya air itu adalah 500 ritel. Seukurannya kalau kita konversi ke liter, itu menurut Wahbah Zuhaili itu 270 liter air. 270 liter. Itu kalau menurut Wahbah Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Sementara itu di dalam kitab Takriratus Syadidah yang disusun oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad itu 219 liter. Jadi minimal 2 kolah itu adalah 219 liter. Karena mereka mempunyai ukuran liter berbeda-beda. Wahal dzalika tahdidun au takribun. 2 kolah yang jumlahnya 500 ritel itu batasan atau ukuran. Ini ada pertanyaan. Apakah harus 500 ritel baru kita boleh ngambil air wudhu, airnya aman, atau itu tuh batasan atau kira-kira? Fafihi wajhani. Dalam hal ini Imam Syirazi menyebutkan ada 2 pendapat. Ahaduhuma annahu takribun, 500 ritel atau 2 kolah atau 5 kirbah itu adalah kira-kira.
bukan ukuran pasti tapi kira-kira. Jadi kira-kira 500 ritel atau kira-kira 270 liter atau kira-kira 219 liter. Kalau kita menganggap 2 kolah itu adalah 219 liter, maka itu adalah kira-kira. Fa inna qasaminhu ritlun aw ritlani lam yu'athir. Karena 500 ritel itu adalah kira-kira, maka kalau kurang 1 ritel atau kurang 2 ritel itu tidak berpengaruh, nggak apa-apa. Karena ada yang berpendapat itu adalah kira-kira, bukan pasti, bukan perbatasan, bukan batasan pasti. Jadi batasannya harus 500 ritel, batasannya harus 219 liter. Itu karena kira-kira, maka kalau kurang 1 liter atau kurang 2 liter itu tidak jadi masalah, itu tidak berpengaruh karena itu adalah kira-kira. Ini pendapat pertama. Li'anna syai'a yusta'malu fi madunan nisfi fil 'adati. Karena ukuran sedikit itu atau sesuatu yang sedikit itu biasanya digunakan sesuatu yang kurang dari separuh. Kalau kurang dari separuh itu disebut dengan sedikit, biasanya begitu. Tapi kalau sudah separuh bukan sedikit lagi, apalagi di atas separuh. Yang disebut sedikit itu adalah kurang dari separuh. Jadi di bawah separuh itu namanya sedikit. Ulama menyebutkan begitu. Yang disebut sedikit itu kurang dari separuh. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyebutkan itu ditambah sedikitnya adalah setengah dari kirbah, berarti 2,5 kirbah sebagai kehati-hatian. Sementara itu wasani, pendapat yang kedua, annahu tahdidun, 500 ritel air itu bukan kira-kira tapi batasan. Ada yang berpendapat 500 ritel itu adalah kira-kira. Pendapat yang kedua ada yang berpendapat 500 ritel itu adalah batasannya. Jadi harus 500 ritel, tidak boleh kurang. Falau naqasa minhu manaqasa najisun. Kalau kurang dari 500 ritel, biarpun kurangnya itu 1 atau 2 ritel, maka najisnya tidak hilang, tetap najis. Begitu kemasukan bangkai cicak, tetap najis kalau kurang dari 500 ritel, baik itu kurangnya 1 ritel atau 2 ritel. Harus pas 500 ritel ke atas, itu baru aman dari najis. Li'annahu lamma wajaba ayyaj'ala syai'an nisfan ihtiyatan. Imam Syafi'i menjadikan 2 kirbah dilebihkan sedikit itu, sedikitnya adalah setengah. Setengahnya ini ihtiyatan sebagai kehati-hatian. Ketika beliau Imam Syafi'i menjadikan sedikit itu adalah dengan separuh, ihtiyatan sebagai kehati-hatian, wajaba istifa'uhu, maka wajib menyempurnakan, wajib mencukupkan betul-betul 500 ritel, jangan kurang dari 500 ritel. Kama annahu lamma wajaba ghusla syai'i minar ra'si ihtiyatan li ghuslil wajhi. Itu seperti halnya ketika kita wudu, Bapak Ibu, ketika kita wudu, pas kita membasuh muka kita ini, saat membasuh muka itu dilebihkan sedikit ke bagian kepala, tidak hanya bagian muka saja, tapi lewat sedikit dari batasannya sebagai kehati-hatian supaya betul-betul muka ini terbasuh secara keseluruhan. Lebihnya dari membasuh muka ke sebagian kepala ini ihtiyatan sebagai kehati-hatiannya. Oleh karena itu beliau juga sampaikan fasara dzalika fardhon, maka melebihkan itu adalah fardu hukumnya atau wajib hukumnya. Jadi analoginya ke situ. Imam Syafi'i menjadikan 2 kirbah itu dilebihkan dengan setengah, itu sebagai kehati-hatian. Itu sebagaimana ketika kita berwudu waktu ngusap muka, itu dilebihkan sedikit ke bagian kepala kita ini supaya muka ini betul-betul
terbasuh secara keseluruhan. Itu sebagai kehati-hatian. Karena sebagai kehati-hatian seperti itu, maka hukumnya ketika melebihkan itu adalah wajib. Tidak hanya pas-pasan tapi harus dilebihkan. Oleh karena itu Imam Syafi'i melebihkan 2 kirbah tadi, dilebihkan menjadi 2 kirbah setengah. Akhirnya menjadi 500 ritel itu menjadi 5 kirbah. 5 kirbah isinya 500 ritel Baghdad. Kenapa? Karena 1 kirbah itu mampu menampung 100 ritel air, atau 500 ritel air itu setara dengan 219 liter menurut Al-Habib Hasan bin Ahmad, atau 270 liter menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kedua-duanya boleh kita anut. Fa in kanatin najasatu mimma la yudrikuha tarfu fa fihi salasatun. Kadang-kadang ada najis itu tidak tampak di mata, tidak bisa terlihat oleh mata. Kalau najisnya itu tidak tampak di mata, maka bagaimana cara melihat najis ini? Cara melihat najis ini ada 3 macam. Min ashabina man qala la hukmalaha. Ada yang berpendapat yang pertama, kalau najisnya enggak tampak di mata, maka hukumnya tidak najis. Tidak ada hukum najis. Itu pendapat pertama. Li'annaha la yumkinul ihtiraza minha. Karena tidak mungkin kita akan menjaga atau berhati-hati dengan sesuatu yang enggak tampak di mata. Bagaimana caranya kita mau berhati-hati dengan sesuatu yang enggak tampak di mata? Akan sulit. Fahiya kahubari sarjini. Itu seperti debu yang nempel di pelana kuda. Jadi debu yang nempel di pelana kuda itu akan sulit sekali dihindari. Karena dulu belum ada mobil, belum ada motor, maka disebutnya adalah pelana kuda. Kalau sekarang motor. Coba kira-kira bisa enggak kita menjaga debu yang nempel di dinding mobil kita? Enggak nampak debu itu, tapi ada. Buktinya ketika kita usap begini, kita usap pakai tangan kita ini warnanya jadi kehitam-hitaman. Itu menunjukkan bahwasanya di situ ada debu. Atau ketika di motor kita, di peleknya itu kelihatannya enggak ada debunya, tapi begitu kita usap begini, di tangan kita akan terlihat. Itu menunjukkan debu nempel di situ. Sulitnya menjaga debu yang tipis seperti itu, maka perumpamanya adalah seperti najis yang tidak tampak di mata, sulit untuk dihindari. Karena sulit untuk dihindari itu, maka la hukma laha, tidak ada hukum najisnya atau tidak dianggap najis karena tidak bisa dijangkau oleh mata. Itu yang pertama. Wa minhum man qala hukmuha hukmu sairin najasati. Ada yang berpendapat yang berikutnya, hukumnya persis dengan hukum pada keseluruhan najis. Seluruh najis bagaimana hukumnya, seperti itulah hukumnya pada najis yang tidak tampak di mata. Kemarin kan sudah disampaikan najis yang tidak tampak di mata itu kan seperti khamr atau minuman keras. Minuman keras ketika masuk ke dalam air kan nggak kelihatan, itu nyampur, nggak kelihatan. Di situ hukumnya apa? Pertama, la hukmalaha, tidak ada hukumnya. Yang kedua, hukumnya adalah seperti hukum najis yang lainnya. Li'annaha najasatun mutayakkinatun, karena itu adalah najis yang kita tahu bahwasanya itu adalah najis. Jadi ya najis yang meyakinkan, najis yang betul-betul ada najisnya. Fahiya kan najasati allati yudrikuhat tarfu. Itu persis seperti najis yang tampak di mata walaupun enggak kelihatan, tapi kita tahu pada saat najis itu masuk ke dalam air, kita tahu walaupun tidak berubah airnya. Karena tidak berubah itulah maka tidak tampak di mata kita. Faminhum man qala fihi qaulani. Pendapat yang ketiga, ada yang berkata hukumnya adalah ada 2. Sekaligus hukumnya ada 2.
Yang pertama, la hukmalaha, ahaduhuma la hukmalaha, tidak ada hukumnya. Wasani laha hukmun, yang kedua ada hukumnya. Jadi boleh kita langsung pilih tidak najis dan najis. Kalau tidak najis berarti kita langsung pakai, kalau najis berarti kita tidak pakai pada air itu. Wajhuma ma dzakarnahu. Bagaimana penjelasannya? Yang najis itu seperti tadi. Seperti pada bagian yang mengatakan seperti najis yang lainnya. Najisun mutayakkinatun, najis yang meyakinkan. Itu seperti barang-barang najis lainnya. Wa in kanat an-najasatu mayyitatan la nafsalaha sailatun. Kalau najisnya itu berupa bangkai yang darahnya mengalir. Karena bangkai itu ada yang darahnya mengalir, ada yang tidak mengalir. Seperti cicak itu darahnya mengalir, tikus darahnya mengalir, ayam darahnya mengalir. Tapi kalau lalat itu darahnya tidak mengalir. Kita potel itu darahnya nggak keluar, itu lalat. Kalau najisnya itu adalah najis bangkai yang darahnya tidak mengalir, kadzubabi seperti lalat, wazunburi dan seperti pitak. Ada yang tahu pitak sini? Pitak, lalat yang besar yang gigit khusus untuk sapi atau kerbau. Wama asbahahuma, dan yang semacamnya, fafihi kaulani. Kalau bangkainya itu adalah bangkai pitak atau bangkai lalat, di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha kaghairihi minal mayyitati. Kalau bangkainya bangkai pitak atau bangkai lalat itu hukumnya najis seperti bangkai yang lainnya. Li'annahu hayawanun la yukalu ba'da mautihi. Karena pitak dan lalat itu adalah bangkai yang biasanya tidak dimakan setelah ia mati. Kan nggak ada orang makan lalat. Lalat mati terus dimakan. Tapi ada binatang yang sudah mati terus dimakan ada. Contohnya ikan. Ikan gurame itu biasanya dimasak sesudah mati. Nggak ada kan waktu hidup-hidup dimasak. Jadi udah mati dimasak. Berarti sudah mati boleh dimakan. Itu ikan. Seluruh ikan kalau mati boleh dimasak. Tetapi kalau ayam, bangkai ayam itu nggak boleh dimasak. Haram hukumnya. Kapan ayam itu boleh dimasak? Kalau matinya disembelih. Kalau matinya disembelih itu bukan bangkai. Tapi kalau bangkai itu adalah mati tanpa disembelih. Ikan walaupun mati nggak disembelih itu boleh dimasak, boleh dimakan. Apalagi selain itu belalang. Belalang itu walaupun tidak disembelih, dia mati karena kita masukkan dalam plastik, itu sampai di rumah itu boleh dijadikan peyek. Belalang, belalang padi, enak belalang padi itu. Atau belalang yang besar yang sering terbang di pohon-pohon yang sebesar ini itu, sampai ngumpuli kira-kira 1 sangka aswa gitu boleh itu. Jujut, jangkrik itu boleh juga. Itu walaupun dia mati jadi bangkai, selama itu belum busuk, hanya mati, itu boleh dimakan. Artinya halal, tidak haram. La li hurmatihi, lalat dan pitak tadi itu tidak boleh dimakan bukan karena keharamannya, atau menjadi najis itu bukan karena keharamannya setelah dia mati. Fa huwa kal hayawanil ladzi lahu nafsun sailatun, seperti hewan yang darahnya mengalir. Kalau jadi bangkai dia menjadi najis, bukan seperti itu. Wasani annahu la yafsudul ma'a. Pendapat kedua, lalat dan pitak itu tidak merusak air, tidak membuat air menjadi najis. 5 ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum," apabila ada lalat masuk ke inak kalian. Inak itu wadah air.
kalau ada lalat masuk ke wadah air, hadis ini menyebutkan famkiluhu, maka celupkan sekalian. Kalau ada lalat, misalnya ini ada air kopi, ini ada air kopi, lalat pengen ngopi masuk ke situ. Kalau masuk ke situ jangan diambil, celupkan dulu. Sudah dicelupkan baru diambil. Kalaupun seandainya pengen makan, begitu celupkan sekalian dimakan juga nggak apa-apa. Tapi dicelupkan dulu, jangan langsung diangkat. Kenapa kok dicelupkan, malah langsung dicelupkan? Ini penjelasannya. Fa inna fi ahadi janahaihi daun. Lalat atau pita di salah satu sayapnya itu ada penyakit. Ada penyakit di situ. Jadi pas masuk ke minuman kita tadi, otomatis minuman kita terkena penyakit. Wafil akhari dawaun, dan di sayap satunya lagi itu ada penangkalnya. Oleh karena itu pas begitu lalat atau pita masuk ke dalam minuman, langsung dicelupkan, penyakitnya langsung ditangkal dengan sayap yang satu lagi, sehingga aman kalau kita minum. Waqad yakunu ta'amu harron. Kadang-kadang makanan atau minuman yang dimasuki oleh lalat atau pita itu kadang-kadang panas. Fayamutu bil mikli, maka ketika dimasukkan, dicelupkan, langsung dibenamkan ke dalam minuman tadi itu, bisa mati lalat itu, bisa mati pita itu, fihi, di dalam air itu. Falau kana yufsiduhu, andaikan lalat atau pita tadi merusak air itu, menjadikan air itu najis, minuman kita itu najis. Ingat, minuman kalau najis itu nggak boleh diminum. Haram hukumnya meminum air najis. Oleh karena itu kita nggak boleh minum air kencing. Nggak boleh. Wah sayang nih, kemarin makan minum susu 2 gelas, paginya ditampung lagi terus diminum lagi, nggak boleh. Itu sudah menjadi urin atau menjadi kotoran. Itu nggak boleh karena hukumnya najis, maka nggak boleh diminum. 5 amaro bimiklihi, kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menenggelamkan sekalian? Liyakuna syifaan lana, agar kita aman, menjadi obat buat kita, agar kita aman. Idza akalnahu, apabila kita memakannya atau meminumnya. Lalat kita celupkan ke dalam air, yang setelah masuk air itu agar ketika kita minum air itu aman dari penyakit, sekaligus kita celupkan. Karena yang satu adalah penyakit, yang satu adalah obatnya. Begitu dicelup, penyakitnya hilang. Karena kedua-dua sayapnya masuk. Oleh karena itu kalau kita memakannya atau meminumnya menjadi aman. Lalu pertanyaannya, fa in katsura min dzalika, kalau lalatnya banyak atau pitanya banyak maksudnya ini adalah masuk ke dalam air yang mau kita pakai untuk wudhu. Misalnya mungkin lalatnya 1 cangkir gitu, bangkai lalat 1 cangkir masuk ke dalam situ, maghayyarul ma'a, sehingga merubah kondisi air. Lalat tadi itu merubah kondisi air, bangkai lalat tadi. Fafihi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yanjusu, yang pertama najis, airnya itu menjadi najis. Li'annahu ma'un taghayyara bin najasati, karena air yang berubah dengan bangkai yang menjadikan najis, karena berubah. Wasani, yang kedua, layan jusu, yang kedua tidak najis. Li'anna ma layan jusul ma'a, karena kalau dicelupkan ke dalam air, airnya itu tidak najis. Idza waqa'a fihi, kalau masuk ke dalam air, wa huwa dunal qulataini, dan air itu kurang dari 2 qolah, lam yanjusu, tidak membuatnya najis. Wa in taghayyara bihi, walaupun kalau ia berubah, kasamaki, seperti ikan, wal jarodi, dan belalang. Jadi pertama hukumnya najis, yang kedua hukumnya tidak najis. Ada pendapat pertama katanya najis karena itu adalah bangkai. Tapi pendapat kedua hukumnya tidak najis walaupun merubah air. Seperti apa yang tidak membuat najis? Seperti bangkai ikan dan bangkai belalang. Karena bangkai ikan itu tidak najis bangkainya,
belalang juga tidak najis bangkainya, dan lalat ini masuk ke kategori belalang yang ketika dibelah darahnya tidak mengalir. Oleh karena itu, kalau ada lalat masuk ke dalam bak mandi kita, di situ air kita berubah, maka berubahnya itu tidak membuat bak mandi kita najis. Kenapa? Karena belalang atau lalat itu darahnya tidak mengalir, masuk ke dalam minuman pun tidak najis, apalagi masuk ke tempat yang lebih banyak. Ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang meninggal, satu marbot masjid ini kurang berakhlak Pak, satu mungkin tahu kurang berbahasa Indonesia yang baik Pak. Di kampung ini ada orang mati pagi tadi pukul 5.30. Nah kan ada hubungan sebelum zuhur. Orang mati dengan orang meninggal apa bedanya? Oh iya. Mati itu bahasa Indonesia, orang meninggal itu bahasa Indonesia. Kalau Iya. bahasa Arab gimana? Kalau bahasa Arab cuma satu, mautun gitu saja. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu cuma satu, mayyitatun, mayyitatun, mautun. Itu sama. Kalau mayyitatun itu berarti bangkai dari binatang yang atau dari sesuatu yang bentuknya adalah perempuan. Tapi kalau mayyitun itu biasanya itu dari orang. Jadi kalau binatang itu, kalau bangkai itu adalah mayyitatun, tapi kalau orang itu biasanya mayyitun. Tapi sama-sama mayyit, artinya mati. Jadi kedua-duanya artinya sama, cuman konotasi mati itu biasanya untuk binatang dan lain-lain. Tetapi kalau untuk orang biasanya kita sebut dengan meninggal. Karena bahasa Arab itu bahasanya simple, memiliki arti banyak. Itu bahasa Arab. Contoh, bahasa Arabnya itu rus, bahasanya rus. Nah, rus itu bermacam-macam artinya. Padi yang berbentuk gabah belum dikocek itu namanya rus. Kemudian ketika dia tumbuh masih kecil itu namanya rus. Besar namanya rus juga. Sudah berbuah namanya rus juga. Begitu buahnya diambil kita jemur namanya rus juga. Sudah itu dimasukkan ke selepan, ditumbuk jadi gabah, jadi beras, itu rus juga. Begitu sudah jadi beras, kemudian kita masak, nasi itu bahasa Arabnya rus juga. Sama, rus. Dalam bahasa Inggrisnya rice gitu. Jadi kalau bahasa Arab itu mayyitun itu bisa bangkai, bisa mayit atau bisa orang. Artinya mayyitun itu sesuatu yang mati tapi tidak disembelih, itu mayyitun. Yang kedua, air lalu dimasukkan kulkas. Air dimasukkan? Dibawa oleh kita dalam perjalanan berubah menjadi air lagi. Dia namanya sama kan, air es Pak. Iya. Lalu waktu mencair digunakan untuk berwudu. Apakah itu air mutlak? Iya ya, baik. Kemarin pertama sudah kita bahas yang namanya air mutlak itu ada dua. Satu semua yang turun dari langit, yang kedua semua yang keluar dari tanah. Yang turun dari langit itu ada tiga, kemarin disampaikan. Yang pertama air hujan, yang kedua air embun, yang ketiga air es, air salju. Jadi ketika ada air itu masuk ke tempat yang dingin, akhirnya jadi es. Pas begitu jadi es itu bisa dipakai untuk berwudu, tapi nggak bisa dipakai untuk kumur-kumur. Ya paling-paling cuma tangan kita nunggu es itu cair sehingga tangan kita basah. Jadi air ketika menjadi es tetap bisa dipakai untuk berwudu. Karena apa? Karena warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, hanya dingin saja tadi itu perbedaannya. Maksudnya berubah itu adalah bukan berubah panas maupun dingin, tapi yang dimaksud berubah itu adalah rasanya itu mungkin asin atau mungkin asam atau mungkin manis, itu namanya perubahan rasa. Bukan rasa panas atau rasa dingin, bukan. Jadi ketika air menjadi es, itu air masih bisa dipakai untuk berwudu kalau dia nanti mencair. Es itu sendiri otomatis pinggirnya itu basah.
ketika basah, tangan kita usapkan ke situ, kita bisa mengambil sebagai air wudhu kalau tidak ada air yang lain. Kalau ada air yang lain, ya kita pakai air yang lain. Jadi baru menanyakan dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Menurut A najis, menurut B najis. Kalau yang jadi pedoman itu pakai mana? Oh gitu. Kalau saya mana yang harus kita pedomani? Yang kita pedomani adalah air yang dimasuki dengan bangkai dan bangkai itu tidak merusak air, itu adalah bangkai yang berupa ikan dan binatang yang darahnya tidak mengalir. Ketika masuk barang-barang ini, bangkai ini ke dalam air, maka airnya tidak rusak. Oleh karena itu lalat walaupun banyak masuk ke dalam air, maka airnya tidak menjadi najis. Kalau saya berpegangan kepada itu. Disampaikan oleh Imam Syirazi dua-duanya pendapat ini karena kedua-duanya ada landasan, kita tinggal milih mana yang mau kita. Jadi tidak hanya satu itu. Kalau satu itu kan kaku gitu satu. Kalau nggak begini nggak boleh. Nah, ini yang susah yang seperti itu. Kalau ini bisa, ini bisa, ini bisa. Jadi kita gampang melakukan. Maka itu ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Makanya ada orang yang sholat taraweh 20 rakaat. Ada yang orang sholat taraweh itu 8 rakaat. Ada orang sholat taraweh 20 rakaat. Dan ada yang lebih dari itu 36 rakaat. Mana yang mesti kita lakukan? Yang paling kita yakini yang mana? Kalau kita yakin 20, ya 20. Kalau kita yakin 8, ya 8. Kalau kita yakin 36, ya 36. Karena masing-masing punya dasar. Yang tidak boleh itu kita mengatakan 11 rakaat sholat taraweh tidak sah. Itu yang nggak boleh kita katakan. Atau 23 rakaat sholat taraweh tidak sah. Itu yang nggak boleh kita lakukan seperti itu. Itu namanya tasammuh. Artinya kita menghargai ibadah orang. Karena orang beribadah itu memiliki dasar masing-masing, tidak hanya satu dasar. Contoh saja, Imam Syafi'i kunut setelah bangun dari ruku. Seperti kita salat subuh itu, bangun dari ruku, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Imam Maliki kunut sebelum ruku dia, Imam Maliki. Imam Ahmad malah tidak kunut sama sekali. Jadi yang tidak kunut jangan menyalahkan yang kunut nggak usah menyalahkan yang tidak kunut. Jadi itu namanya tasammu. Itulah kita dijadikan ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita ini dijadikan oleh Allah ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil, yang tidak gampang menyalahkan orang, yang tidak gampang mengkafirkan orang, yang tidak gampang memusyrikan orang. Karena mereka ketika dia beribadah, mereka pasti ada pegangannya masing-masing, ada dalilnya masing-masing. Walaupun dia tidak terima dalil itu, tetapi yang jelas dia ada dalil, beribadah berdasarkan dalil. Jadi barangkali itu saja dulu. Kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawil umrana wa sayyasadana waqdi hajatana waqtir amwalana wa wasi arzaqana warzuqna min haitsu la nahtasib wa habib lin nasi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.